Semua kita berkata kita mengasihi Tuhan. Kita nyanyi tadi, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Sungguhkah kita ini hari ini seakan-akan kita ada di tengah ini, saya sedang berkhotbah, saya mengasihi Tuhan? Belum tentu. Apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi standar Tuhan. Tolak ukurnya adalah apa yang Tuhan lihat. Kita buka sama-sama di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3. Kedua bolehlah dibaca juga lah. Ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Titik, perintah-perintahnya itu tidak berat. Yohanes menulis bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Sekarang jujur kita jawab dalam kehidupan diri kita. Ketika kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, menurut kita susah enggak? Berapa banyak ketika kita dengar kebenaran firman Tuhan, kasihilah musuhmu, orang yang menganiaya kamu, doakan. Secara tidak langsung kita sudah ngomong, berat. Apalagi ketika kita sudah ngampuni orang lain. 1 kali kita ampuni, diulang lagi. 2 kali kita ampuni, 3 kali diulang lagi. Ketika ayat itu muncul, kasihlah musuhmu, doakan. Wah, kita akan berkata, susah. Mengapa lebih enak di dia daripada di saya? Saya yang melakukan kebenaran firman Tuhan, saya ngampuni, saya menderita. Belum lagi ketika kita kemarin sama-sama belajar, tamparlah pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Nah, bicara tentang bagaimana penghinaan orang terhadap kita harus tanggung. Jujur kita berkata berat. Kita cenderung punya mindset di dalam pikiran kita bahwa melakukan perintah Tuhan itu berat. Tapi ayat firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, kita belajar sama-sama gini. Jadi ada 2 kata yang kita cermati bahwa menuruti perintah-perintah Tuhan itu seperti apa sih? Jadi menuruti perintah Tuhan itu menuruti itu kata bahasa digunakan ada terio. Terio itu gini. Jadi ketika kita menuruti perintah Tuhan, terio itu mata kita itu mengawasi dengan satu fokus ke perintah Tuhan. Itulah yang disebut terio. Nah, ketika kita sedang terio, kita menuruti perintah Tuhan. Kenapa Tuhan ajarkan mata kita fokus kepada perintah Tuhan? Karena ketika kita tidak fokus kepada perintah Tuhan, maka akan ada dari pihak-pihak lain, entah itu dari luar atau dari dalam diri kita yang mengganggu kita untuk kita fokus kepada perintah Tuhan. Contoh, ketika kita tadi mulai, ampuni musuhmu, kita berkata 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka kita berkata, gak bisa, daging kita. Tiba-tiba kita ngomong, enggak benar, dia yang enak, saya yang menderita. Tiba-tiba nanti orang dari sebelah kita ngomong, aku sih sepakat sama kamu, aku simpati dengan kamu, kamu pihak yang dirugikan. Memang keterlaluan dia. Mulai kita yang di sini dengar omongan dari sebelah, ya benar. Yang keterlaluan dia kok, bukan saya kok. Kita udah lupa dengan kebenaran firman Tuhan berkata, ampunilah, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Kita lupa. Itulah makanya firman Tuhan kepingin kita itu fokus. Mengawasi, melihat hanya kepada kebenaran perintah Tuhan. Tidak lagi kepada yang lain, tidak lagi kepada diri kita. Bahkan diri kita bisa mendistract. Jauh pengaruhnya lebih kuat diri kita untuk mendistract kita daripada perintah Tuhan, daripada orang di luar. Sekalipun orang di luar bisa punya andil. 1 kali ada orang ngomong, iya sih kamu yang dianiaya.
Seharusnya dia yang minta maaf kepada kamu, bukan kamu. Ah enggak, saya cuma mau melakukan perintah Tuhan, saya ngampuni kok. Satu kali orang ngomong, tiba-tiba datang lagi yang lain. Kenapa jadi kamu yang minta maaf? Bukannya dia. Mulai, enggak, saya cuma melakukan perintah 1, 2, 3, 4, 5 orang. Lama-lama kamu kan berpikir, benar juga. Yang salah dia, kenapa aku jadi yang lupa. Firman yang kita awasi kita sudah lupa. Maka dari itu sekarang begini, firman Tuhan berkata, teriolah kepada perintah Tuhan. Matamu jangan kemana-mana, cuma fokus kepada perintah Tuhan. Jadi ketika kita diperhadapkan dalam satu keadaan, kita cuma fokus perintah Tuhan ini apa? Udah, gak peduli lagi yang kanan kiri, gak peduli lagi yang dari sini. Karena Tuhan tahu, Alkitab mencatat bahwa kita susah, kita gampang terdistract dengan segala macam. Lingkungan, keadaan di luar kita, diri kita sendiri, kita suka mengasihani diri sendiri kadang. Yang kedua adalah kita menuruti dan melakukan. Yang kedua terio gini loh, setelah kita mengawasi, kita langsung bertindak, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu menuruti terionya. Karena seringkali kita menunda untuk melakukan perintah Tuhan, kita tunggu perintah Tuhan yang cocok dengan kita, yang kita suka kita buat. Tapi yang kita tidak suka, yang tidak cocok dengan daging kita berkata nanti dulu. Kita tunda-tunda pekerjaan, kita tunda-tunda melakukan perintahnya, kita pilih yang sesuai dengan kita. Ketika enak bagi kita, ketika cocok bagi kita buat, kita lakukan. Tapi ketika tidak cocok, nanti dulu. Ini yang sekarang Tuhan mau dengan kata menuruti perintahnya itu begitu. Sekarang pertanyaannya begini, ketika kita sekarang melakukan perintah Tuhan, kita menuruti perintah Tuhan, apa sih yang membuat kita punya mindset melakukan perintah Tuhan itu adalah berat? Sedangkan Alkitab mencatat perintah Tuhan tidak berat. Yang menjadi dasar pertimbangan kita melakukan perintah Tuhan adalah berat, adalah karena ketika kita melakukannya seakan-akan ruginya di kita, untungnya di orang lain. Benar apa enggak? Salah satu pertimbangan itu adalah itu. Ketika kita berjalan sesuai firman Tuhan, kita enggak melihat untungnya apa bagi kita, tapi kita ngelihat ruginya dulu. Memang melakukan kebenaran firman Tuhan, saya sering sampaikan di umum bahwa ketika kita berpegang pada perintahnya, kepada kebenaran, seakan-akan pada saat itu, pada waktu kita melakukan, yang ada mungkin kita mengalami kerugian, mengalami kedukaan, mengalami kepedihan, mengalami satu ketidakadilan dalam hidup, tapi ujung-ujungnya yang diuntungkan kita. Coba kita buka nanti di kitab Ulangan. Ulangan 11 ayat 22. Saya bacakan beberapa ayat nanti bagaimana kita membuktikan bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan yang diuntungkan kita. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu, berpegang itu similar dengan kata terio menuruti. Untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu yang hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut kepadanya. Ayat 23, maka Tuhan akan ini berkat yang menghalau segala bangsa dari hadapanmu. Ayat Ulangan 19 ayat 9. Apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini, melakukan itu sama seperti tadi, yang kusampaikan kepadamu pada hari dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka engkau haruslah menambah, kita diberikan 3 kota lagi kepada yang 3 itu. Banyak berkat Tuhan, puncaknya mungkin kita masuk di Ulangan 28. Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Kata datang itu sama dengan kata hunted. Hunted itu dia akan memburu, bukan datang. Datang itu hanya sekedar gini. Contoh, saya datang ke rumahnya Marco, saya nyari Marco ada, gak ada. Kemana kerja? Oh ya udah pulang. Maka besok lagi atau kapan lagi kalau saya punya kesempatan saya datang. Kalau nggak punya kesempatan ya udah nggak datang. Tapi kata memburu, maka saya akan nanya, Marco kamu kerja di mana sekarang? Ada di Antonio. Sekarang saya ke sana. Saya akan kejar dimanapun. Satu keuntungan yang terbesar itu ketika kita mengikuti, menuruti, melakukan perintah Tuhan, bukan pada Tuhannya. Keuntungan terbesar itu adalah kepada kita. Segala berkat Anda boleh hitung sendiri nanti, Anda boleh lihat sendiri, dibaca sendiri mulai ayat ketiga sampai ke betapa Tuhan itu adil dan setia di dalam setiap perkaranya. Ketika dia minta orang, dia bukan hanya tuntut orang, tapi dia tahu bagaimana memelihara kehidupan kita. Dan satu hal, berkat itu akan Tuhan berikan menjadi bagian kita. Ketika kata bagian itu disebutkan dalam bagian kita, maka berkat kita tidak akan lagi, yang kanan begini, yang satu begitu, enggak. Kita enggak akan pernah tertukar kok. Tuhan itu nimbang kita dengan neracanya itu tepat kok. Setiap orang itu ditimbang di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang kita cuma ngelihat, mungkin kita sepintas kita ngelihat dari berdasarkan mata. Oh ya Yafet, karena saya ngelihat setiap hari di gereja mungkin lebih banyak. Belum tentu. Kita gak bisa ngelihat, yang lain gak pernah datang ke gereja, saya gak pernah ngelihat Marco mungkin berbuat apa-apa. Tapi mata Tuhan menimbang setiap kita sesuai dengan porsi takaran kita. Dan berkatnya akan Tuhan pastikan, Tuhan make sure, nyampe kepada kita dan menjadi bagian kita. Menjadi bagian itu gini loh, kita diberikan kuasa untuk menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Loh Pak, emangnya kalau ada berkat gak bisa dinikmati? Berapa banyak hari ini orang gak bisa nikmati berkatnya? Mungkin kalian belum tahu. Orang diberkati dengan kekayaan luar biasa hebat, tapi gak pernah bisa nikmati berkatnya. Kemarin saya baca Elvis Presley. Orang ini luar biasa terkenal, luar biasa kayanya pada saat itu dia nomor satu dia lebih hebat lah. Mungkin pada zamannya dia lebih hebat daripada Michael Jackson mungkin. Nomor satu superstar sampai hari ini. Uang dia tidak pernah kekurangan, tapi hidupnya tidak pernah bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Dia tidak mau hidup di dalam kenyataan seperti kita ini, realita seperti ini dia tidak mau. Jadi dia tidak mau merasakan sakit, tidak mau merasakan apapun, dia ingin hidup di dalam dunianya yang yang mabok itu. Nah, sedemikian parahnya dia takut menghadapi kenyataan. Sampai ketika tidur pun, jadi ketika dia bangun dia bisa minum obatnya, dia bisa minum apanya, pokoknya dia tidak kepingin sadar, dia kepinginnya selalu mabuk begitu. Ketika tidur nanti dia ngomong sama asistennya, jangan sampai nanti dia bangun tiba-tiba dia sadar. Jadi setiap 7 jam sekali nanti sudah disiapkan suntikannya ini, yang ini suntikannya ini, setiap 7 jam sekali dia udah disuntik sama asistennya. Ketika dia bangun pun dia tetap dalam keadaan fly, jadi dia kepingin menikmati hidupnya yang seperti itu. Bayangkan, pada akhirnya dia tidak pernah keluar daripada rumahnya. Ketika dia show pun show dalam keadaan yang mungkin bukan waras, bukan dalam keadaan sadar. Itulah Elvis Presley, duitnya luar biasa. Tapi tidak pernah menikmati ketenangan di dalam kehidupannya. Yang dia takutkan adalah satu kali waktu. Ketika ketenarannya, ketika orang tidak lagi memuja dia, itu yang paling menjadi ketakutannya terbesar. Berkatnya luar biasa, dia tidak punya kuasa untuk menikmati. Kemarin saya ketemu orang kaya, tapi ketika diajak, kita lagi ketemu mau ngobrol, saya suka ketemu di sampingnya kantornya Marco. Saya ditanya, Pak mau pesen apa? Seperti biasa, saya pesen aqua. Kopi Pak, saya sudah tidak minum kopi sekarang, saya bilang, aqua aja cukup bagi saya. Dia pesen makanan ini. Nah silakan. Saya sih ngambil satu, dia pesen makanan apa itu? Seperti kue-kue lah apalah, saya cuma ngambil satu sama aqua. Nah saya bilang dari tadi ngobrol dia nggak makan sama sekali.
Nah Pak pesen kok gak dimakan, saya bilang. Dia bilang saya enggak bisa makan. Nah kenapa? Saya diabetes Pak. Dia diabetes, dia punya ini, itu. Lah terus ini yang tadi dipesen, dia yang pesen, terus gimana? Saya bilang, lah terus ngapain tadi pesen Pak? Kalau tahu gak usah segini banyak. Ya nanti dibungkus saja Pak. Dibungkus ya Pak, silakan bawa pulang. Dia bilang jangan Pak, saya percuma di rumah pun saya enggak bisa makan. Istrinya juga sakit. Dalam hati saya, duit banyak. Mau makan apapun hari ini bisa. Bukan lagi seperti kita yang hari ini bingung mau makan apa. Dia enggak, dia mau makan apapun bisa. Mau beli apapun bisa, tapi nggak bisa. Mau makan dia menikmati nggak bisa. Dalam hati saya ya percuma tadi. Percuma ketika kita bisa punya sesuatu tapi kita nggak bisa nikmati. Mending, lebih baik kita hari ini yang mungkin kita mungkin nakal nasi pecel, tapi kita bisa nikmati kok dengan enak kok Mas ya. Jauh itulah berkat Tuhan yang disebut engkau akan menikmati bagianmu. Jadi ketika gini, saya mau rubah cara pandang kita tentang bagaimana melakukan perintah Tuhan. Bahwa melakukan perintah Tuhan, itu Yohanes ngomong tidak berat. Persepsinya Yohanes tidak berat. Kata berat. Yang kedua kata berat itu artinya barus. Barus itu gini loh, barus itu tidak menjadi beban dalam hidup kita. Yang kedua, barus itu artinya tidak menyedihkan. Seringkali kadang kedua hal inilah yang menjadi pertimbangan kita ketika kita mau memilih melakukan perintah Tuhan. Jangan, nanti yang disakiti aku. Segala hal, contoh ketika Tuhan berkata memberi, diberkatilah orang yang memberi daripada menerima. Ketika kita angkat dompet kita ketika dengar firman itu kita berkata yes aku mau memberi. Tapi ketika kita buka dompet kita, tiba-tiba hati ini pilu, pedih kalau mau ngambil uang itu. Kenapa? Kita merasa nanti bagian kita akan berkurang. Padahal Tuhan berkata, beri. Contoh kadang Tuhan berkata, beri lebih spesifik. Firman Tuhan berkata, berilah, maka engkau akan diberi. Tapi ketika Tuhan satu kali bicara dalam hatimu, berilah si A, si B mungkin. Tiba-tiba engkau lagi gak seneng hati, engkau lagi gak suka dengan itu. Oh susah. Itu bukan suara Tuhan. Mungkin kita pikir seperti itu. Tapi yang umum aja, ketika kita disuruh memberi, susah loh, berat loh kita memberi. Itu nature kita, itu habit kita. Karena lebih berat hati kita kepada mamon daripada hati kita kepada Tuhan. Cuma belajar. Hari ini dengan sadar kita melatih setiap hari diri kita untuk memilih melakukan perintah Tuhan. Kenapa saya pakai kata melatih? Karena Tuhan tahu kita itu bukan robot. Yang hari ini dengar kebenaran firman Tuhan kayak orang dipencet tombolnya tiba-tiba besok kita akan berubah menjadi orang yang kencang melakukan firman Tuhan. Gak bisa. Tuhan bukan bekerja dengan cara seperti itu. Dia bekerja menyentuh hati yang paling dalam. Dia bukan bekerja menyentuh pikiran enggak. Hati dulu dia ubahkan, setelah itu nanti baru dari hati keperenunganmu akan timbul menjadi pikiranmu berubah. Latihlah diri kita sejak mulai dari masa muda. Karena bagi saya penting untuk saya mengajarkan tentang bagaimana mengasihi Tuhan sejak mulai dari masa muda. Karena mulai dari sejak masa muda ketika kalian mengasihi Tuhan itu masih murni. Murni itu tidak dipengaruhi oleh lain-lain. Ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau akan cuma tahu hal berat, merugikan, susah atau enggak. Cuma itu tak pertimbangannya. Tapi ketika engkau semakin dewasa, semakin banyak hal akan mempengaruhi engkau di dalam satu pertimbangan mengasihi Tuhan. Contoh, ketika mungkin saya sudah dewasa, saya di umum, tiba-tiba nanti pertimbangan mengasihi Tuhannya lain. Saya mau melayani, mengasihi Tuhan supaya orang nanti memandang begini. Orang nanti memandang begitu. Banyak hal menjadi pertimbangan ketika kita semakin dewasa. Kita takut dilihat orang, kita takut orang menilai kita dengan sesuatu bagaimana, yang negatif. Maka tidak murni lagi. Saya kelihatannya sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi jujur hati saya bukan karena saya melakukan, tapi saya supaya diperhatikan orang. Nah inilah
yang harus saya tanamkan sejak dari kalian masih muda, bagaimana perihal mengasihi Tuhan. Untuk bicara di umum tentang mengasihi Tuhan, nanti ada porsinya. Tapi jauh lebih susah mengubah persepsi, cara pandang orang-orang yang sudah dewasa dengan anak-anak yang masih muda. Hari ini saya tanamkan di gereja kita. Sejak dari awal, Pastor Yud juga, Ko Budi juga ngomong bahwa melayani Tuhan itu harus murni. Melayani Tuhan itu tanpa tendensi. Melayani Tuhan itu tanpa memperhatikan ada keuntungan atau tidak. Melayani Tuhan itu privilege, kehormatan, bukan pengorbanan. Maka dari itu ketika Anda di jadwal, terima jadwal, pegang baik-baik jadwalmu, lakukan yang terbaik karena kesempatan engkau untuk menerima kehormatan daripada Tuhan. Karena tidak semua akan menerima kesempatan. Ketika engkau tidak didapati mengasihi Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab namanya Barak, nanti boleh dicari. Barak itu dipanggil Musa, dikasih tugas, dia berkata tidak. Satu kali dia jawab tidak, selamanya sampai Musa menang perang segala macam, dia tidak pernah lagi di hakim-hakim. Dia tidak pernah lagi menerima perintah Tuhan. Namanya tidak pernah disebut lagi. Hari ini berhati-hati. Karena kalian sejak dari muda berhati-hati ketika kita ada satu tugas daripada untuk melayani Tuhan, maka pegang baik-baik, persiapkan baik-baik. Mungkin pemimpin-pemimpin kita mungkin ngelihatnya, oh ya gak apa-apa udah singer, oh ya gak apa-apa udah khotbah, oh ya gak apa-apa bagian mulmet. Kita mungkin ngelihatnya pemimpin cuma sepintas. Pulang nanti kita lupa kok siapa yang mulmet, siapa yang main gitar, siapa yang kita mungkin pemimpin lupa. Tapi dengar baik, Tuhan itu akan catat dalam kehidupanmu. Ketika dia tahu engkau sedang lakukan dengan hati yang terbaik, Tuhan itu perhatikan. Mungkin sampai 1 minggu ke depan gak ada apa-apa kok Pak. Mungkin beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan gak ada apa-apa. Tapi sampai pada waktunya kelak Tuhan angkat engkau, maka tinggal tunggu waktu. Perkenanan Tuhan ketika turun dalam hidupnya seseorang, Tuhan tinggal nunggu waktu yang paling tepat untuk diangkat orang ini. Karena tidak setiap momen itu orang bisa nikmati perkenanan Tuhan. Ketika belum waktunya, Tuhan tidak bisa angkat kok. Musa dia tunggu waktu kok. Musa butuh waktu 80 tahun. Daud dia tunggu waktu, tapi dia sudah urapi. Nah kita gak pernah tahu kapan Tuhan hadir untuk pilih, untuk mengurapi kita gak pernah tahu. Maka dari itu setiap momen ketika kita dipanggil untuk melayani, ketika kita mulai diberikan jadwal, kita sungguh-sungguh. Kita gumuli, kita doakan sungguh-sungguh sampai ketika layani sungguh-sungguh. Karena kita tidak pernah tahu. Seringkali dulu ketika saya melayani beberapa jemaat yang mungkin tahulah. Saya ngomong, setiap ibadah kamu harus hadir. Beberapa itu jam 4 pagi dulu doa pagi datang. Saya cuma ngomong bahwa satu kali waktu kamu akan dilawat Tuhan. Di ibadah yang keberapa dan di ibadah yang mana saya juga tidak tahu. Maka itu saya minta dia hadir, baik itu doa malam, baik itu doa pagi, baik itu doa puasa, sebisa mungkin kamu hadir. Dan betul ketika waktunya, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jam 4 ada yang jam 4 pagi lagi doa pagi, di tengah-tengah tiba-tiba Tuhan lawat, merubah hidupnya untuk berikutnya. Sejak itu tidak perlu lagi diinjili, diberitahu mengasihi Tuhan. Dia menjadi cinta Tuhan. Tapi di ibadah keberapa dan di ibadah yang mana, saya juga tidak pernah tahu. Ketika engkau diminta melayani, engkau melayani yang keberapa, saya juga tidak pernah tahu tiba-tiba perkenanan Tuhan turun dalam hidupmu. Engkau singer yang di youth atau yang di umum atau yang dimanapun, mungkin tiba-tiba hari itu, harinya Tuhan sedang menjumpai engkau. Bayangkan
Ketika kita sedang melayani, kita layani dengan hati yang ogah-ogahan. Nih Yutelo cuma orangnya begini, sudahlah saya pokoknya nyanyi umpama. Tiba-tiba Tuhan hadir, Tuhan hadapati kita seperti itu. Selesai, habis kita. Berikutnya ketika engkau layani, mungkin manusia puji kita. Mungkin manusia berkata, hebat, rajin segala macam. Tapi di hadapan Tuhan kita tidak pernah berbuat apa-apa. Betapa malangnya. Seluruh tenaga yang kita keluarkan semuanya, kita dapatkan upahnya ketika kita dipuji orang. Selesai. Upah di surga kita tidak pernah dapatkan lagi. Tuhan berkata, aku tidak kenal. Aku tidak pernah tahu. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan bukan dengan pikiran untung rugi. Mengasihi Tuhan itu selalu mengawasi perintahnya. Segera melakukannya. Bukan lagi mempertimbangkan untungnya di mana. Oke, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka untungnya di kita. Ketika saya siapkan firman ini, saya mempertanyakan, jadi gini, ketika dulu saya diajarkan untuk firman itu ketika saya berdiri kuat pegang kebenaran firman, maka firman itu harus dikomparkan dengan ayat lain dari perjanjian lama, perjanjian baru, dari perkataan ini dengan perkataan ini. Dari perkataannya si A dengan perkataan si B, si Yohanes ngomong perjanjian perintah Tuhan itu tidak berat. Kalau gitu kemarin saya ketika siapkan firman ini saya buka di 2 Korintus 11, 23 sampai 30. Sama-sama kita buka. 2 Korintus 11. Saya baca mulai ayat 23 aja sampai ke 30. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, ini Rasul Paulus yang nulis ya. Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, 26, aku sering diancam bahaya banjir. Dalam perjalanan ini bukan kira-kira Rasul Paulus lagi bikin kemah terus mau dikirim ke karena dulu gak ada topet maka Rasul Paulus nganterin, enggak. Dalam perjalanan ini perjalanan Rasul Paulus melakukan perintah Tuhan. Aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Dengan kata lain Rasul Paulus yang sudah disebutkan tadi itu ngomong itu cuma sebagian kecil. Masih banyak hal lain yang tidak aku ceritakan kepada kalian kan itu ya. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 29. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Tadi kita baca di Yohanes berkata, nuruti perintah Tuhan itu barus kok, tidak berat kok, tidak menyedihkan kok. Ketika kita mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan memberikan satu garansi, satu jaminan dalam kehidupan kita tidak akan mengalami kepedihan. Ketika kita menuruti perintah Tuhan, kita mengawasi mata kita kepada perintahnya, Tuhan ngomong, kamu nanti tidak akan terbeban kok kehidupanmu. Bagaimana ketika kita baca dengan ayat 2 Korintus ini, Rasul Paulus ini melayani Tuhan lebih daripada rasul-rasul lain. Betapa hebatnya dia melayani, ada nggak yang pernah seperti Rasul Paulus? Apa yang dialami Rasul Paulus bukan lagi bicara tentang kepedihan, bukan lagi bicara tentang beban.
nyaris mati, kelaparan, dahaga itu sudah sehari-hari. Nyaris tenggelam, terkatung-katung 3 hari di tengah laut katanya. Diancam penyamun segala macam. Ketika kita baca ini agak kontradiksi dengan Yohanes. Seakan-akan Yohanes ngomong gak berat kok melakukan perintah Tuhan itu. Kamu tidak akan mengalami kepedihan kok. Rasul Paulus ngomong, ini cuma sedikit loh yang tak ceritakan. Yang begitu tadi ayat mulai 23 sampai 27, itu cuma sedikit. Banyak hal lain yang belum aku ceritakan. Bahkan dia ngomong di ayat 29, jika ada orang merasa lemah, artinya gini, yang tadi dialami itu, kita ini udah ngalami gak sih yang diceritakan Rasul Paulus? Kalau kita belum ngalami aja, tapi kita udah merasa lemah karena melakukan perintah Tuhan, Rasul Paulus ngomong gini, bukankah aku itu lebih lemah karena aku ngalami demikian hal hebat. Jika ada orang tersandung di dalam mengasihi Tuhan, di dalam menuruti perintah Tuhan, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita karena ngalami semua itu tadi yang disebut 27 sampai 29. Tapi ada satu rahasia di ayat ke-30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji selamanya bahwa aku tidak berdusta. Satu persepsi Rasul Paulus yang harus kita punya saat ini adalah ayat ini tidak bertentangan dengan Yohanes. Yohanes berkata perintah Tuhan itu tidak berat. Rasul Paulus menjelaskan seluruh kebenaran perintah Tuhan demikian hebat menurut kita. Siksaan yang dialami Rasul Paulus, keadaan yang dialami Rasul Paulus, di tengah-tengahnya di akhirnya ditutup dengan kata-kata, kalau aku boleh bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Rasul Paulus berkata seluruhnya memang melakukan perintah Tuhan. Itu ada satu kelemahan, aku tidak mampu. Tapi dengan aku bermegah, maka kelemahanku itu karena kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupanku. Rasul Paulus bukan menyesali penderitaannya. Rasul Paulus hanya berkata, memang aku tidak akan mampu melewati semuanya. Tapi ketika aku lemah, di atas kelemahanku kuasa Tuhan dinyatakan. Cara pandang, sudut pandang, dengar baik pelan-pelan. Cara pandang, sudut pandang Rasul Paulus tentang bagaimana mengasihi Tuhan berubah atau lain daripada dengan cara pandang kita. Cara pandang kita ketika kita mengasihi firman Tuhan, maka kita akan ukur semuanya dengan kekuatan kita, dengan daging kita. Ketika kita lakukan kebenaran firman Tuhan, contoh, berilah, kita akan memberi dengan hati berat. Kenapa? Karena kita berpikir sesuatu dari kita akan hilang. Ketika kita mengampuni orang lain, maka kita akan berpikir sesuatu dari kita, kebanggaan kita, harga diri kita akan hilang. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kau ditampar pipi kirimu, mungkin kita akan merasa kita sedang dihina orang. Tapi Rasul Paulus memandang setiap kelemahan-kelemahan kita, maka di tengah-tengah kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk melakukan itu, maka disitulah kita harus bermegah. Kuasa Tuhan dinyatakan sempurna buat kehidupan kita. Amin. Rubah persepsi cara pandang kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Memang secara manusia kita akan berkata berat. Dari awal tadi kita ngomong, melakukan perintah Tuhan tidak gampang. Tapi hari ini kita belajar bahwa Rasul Paulus pun yang mengalami demikian banyak hal, dia berkata, aku tidak mampu, aku lemah. Tapi di dalam kelemahanku aku bermegah, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Ketika kita melihat itu, ternyata Rasul Paulus apa yang disampaikan, dia melihat berkata sama dengan Yohanes. Perintah Tuhan itu tidak berat. Mulai dari sejak kalian muda, kalian mulai belajar, latih diri setiap hari, rubah cara pandangmu. Karena akan menentukan bagaimana nanti kalian dewasa mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah mungkin kesibukanmu, di tengah-tengah nanti pergumulan hidupmu, kalau engkau tidak punya dasar ini,
maka mengasihi Tuhan adalah menjadi hal yang nomor sekian engkau akan perjuangkan dalam hidupmu. Yang engkau akan perjuangkan dalam hidupmu, bagaimana aku menjadi pemimpin, pemimpin WL, bagaimana aku akan menjadi pembicara yang hebat, bagaimana aku akan menjadi tokoh atau orang yang dihormati. Itu yang akan kau perjuangkan dalam hidupmu. Hal mengasihi Tuhan, engkau akan taruh di belakang, paling bawah. Yang tidak akan pernah kau perjuangkan dalam hidupmu. Karena bagimu berat mengasihi Tuhan. Sedangkan yang Tuhan tuntut dalam hidup kita diminta mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu melakukan kebenarannya, menuruti kebenarannya. Betapa pentingnya hari ini kita belajar mengasihi Tuhan. Karena hanya orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan tumbuh menjadi dewasa. Dia akan tumbuh menjadi murid yang sejati. Orang yang tahan akan setiap goncangan dalam hidupnya. Di dalam Matius, saya lupa orang yang melakukan firman Tuhan, maka dia seperti membangun batu karang di rumahnya. Dia seperti membangun rumahnya di atas batu karang. Matius 8. 8 ya. Hah? Nah, 8:28 ya. Nah, tolong dibuka ya. Bukan Fed. Jadi gini, ada firman Tuhan sambil dicari ya. Firman Tuhan berkata begini, ketika orang itu dengar firman Tuhan dibagikan dan dia melakukannya, maka dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika badai datang menghantam, kokohlah. 7:24, Matius 7:24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, firman Tuhan, dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ketika orang baca ini selalu penekanannya kepada pihak yang melakukan dan ada lagi sisi lain yang tidak melakukan. Kenapa tadi saya ngomong, ketika kalian nanti semakin bertumbuh dewasa, ketika kalian tidak diajarkan dasar kebenaran firman Tuhan mengasihi, hal mengasihi akan menjadi hal yang paling terakhir yang kalian akan perjuangkan dalam hidup. Yang akan kalian perjuangkan dalam hidup bagaimana engkau menaik semakin lebih tinggi, bagaimana engkau naik semakin dihormati orang, bagaimana engkau naik, orang akan tahu bahwa engkau adalah orang yang dipandang baik untuk dalam satu hal. Tapi hal untuk mengasihi Tuhan kita akan lupa perjuangkan. Tapi satu hal dengar baik, ketika engkau tidak berjuang dalam hal mengasihi Tuhan, ayat ini berkata ada dua pihak, yang satu melakukan kebenaran firman Tuhan, yang dua tidak melakukan kebenaran firman. Yang satu melakukan, selamatlah rumahnya. Yang dua, rubuhlah rumahnya, hebatlah kerusakannya. Tapi satu hal kita lupa, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita dengar perintah Tuhan terus kita lakukan, kita enggak tiba-tiba hidup kita lempeng, lurus semua, enggak. Angin yang sama, banjir yang sama akan menghantam hidup kita. Baca baik-baik. Cuma bedanya ketika kita itu melakukan kebenaran firman Tuhan, kita belajar melatih diri kita setiap hari, maka ketika badai itu datang, angin banjir itu datang, kita didapati tetap kokoh. Tapi badai datang enggak? Datang.
Menghantam engkau enggak? Akan menghantam. Saya bukan sedang menubuatkan, tapi di dalam kehidupanmu akan ada banjir, akan ada angin yang melanda. Pasti, kapan? Tidak ada yang pernah tahu. Hari ini, mumpung semuanya belum terjadi dalam kehidupan kita, mulai kita latih diri untuk hal mengasihi Tuhan. Mulai belajar melakukan. Sampai nanti pelan-pelan cara pandang kita berubah seperti Paulus. Bahwa mengasihi Tuhan, itu memang kita lemah. Tapi karena kita lemah, maka kita bermegah. Ketika kita lemah, kuasa Tuhan itu yang akan bekerja dalam hidup kita. Maka dari itu Paulus tidak akan pernah melewati semuanya. Semuanya dia akan lakukan. Karena dia tahu persis, di tengah-tengah kondisinya dia yang tidak mampu, Tuhan pasti akan berbuat dalam kehidupannya. Berat dalam hidup ini. Ketika kita tidak punya cara pandang yang sama dengan Paulus, kita tidak punya cara pandang yang sama dengan Yohanes. Karena kita berkata, hidup kudus itu susah. Hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, gak mungkin. Kita masih daging, Pak. Berapa banyak kita dengar itu ya? Ini kan kita juga manusia daging, Pak. Sekali-sekali bolehlah bohong, sekali-sekali bolehlah kita berbuat dosa. Berapa banyak kita dengar itu? Anak-anak muda juga ngomong seperti itu kok. Hari ini rubah cara pandang kita. Mengasihi Tuhan, itu kita harus jadikan prioritas yang utama dalam hidup ini. Kita harus latih diri kita mulai sejak dari muda. Ketika hal basic ini kita latih, maka nanti ketika kita diangkat Tuhan, tinggal tunggu waktunya kok. Hidup ini akan terangkat nanti. Semua berkat itu akan mengikuti engkau dan menjadi bagianmu di ulangan. Ketika kita sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan. Jadi jangan dipikir dibalik. Kita dulu kejar hidup ini, bagaimana kita dipandang orang, bagaimana kita menjadi orang yang nomor satu, bagaimana kita menjadi pemimpin, bagaimana kita menjadi orang hebat, begini begitu. Kita lupa yang basicnya. Kita gak pernah urusi dalam hidup kita, kita gak pernah latih untuk mengasihi Tuhan. Satu kali angin itu datang, banjir itu datang, hebat kerusakan kita nanti. Percayalah. Tapi ketika engkau mulai dari masa mudamu, hal yang basic itu sedang kau urusin, hal mengasihi Tuhan itu sedang kau latih sehari lepas hari. Tinggal tunggu waktunya Tuhan akan angkat engkau. Dan satu kali waktu nanti dalam hidupmu, angin melanda, engkau akan didapati tetap kuat kok. Sekali mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan. Gak peduli apapun dalam kehidupan ini. Tidak gampang untuk bicara seperti ini sebelum kita ngalami. Amin. Rubah cara pandang kita. Latih setiap hari diri kita. Saya selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita sama-sama yuk. Saya undang pemusik kita maju ke depan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Biar engkau sendiri yang sedang berbicara dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan. Tapi engkau Roh Kudus mampu berbicara dalam hati mereka yang paling dalam. Mengubahkan cara pandang mereka, memberikan mereka satu keberanian untuk makin hari, setiap hari mereka melatih diri mereka untuk mengasihi Tuhan. Karena kami tahu hari ini, mengasihi Tuhan itu kami harus mengawasi perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami tahu kami harus melakukannya. Dan mengasihi Tuhan itu tidak menyedihkan dalam hidup kami. Mengasihi Tuhan tidak menjadi beban dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman
bangkit berdiri kita yuk. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tuhanlah yang terlebih tahu tujuan hidup kita. Kalau siang hari ini bukan kebetulan kita dengar kebenaran firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita berubah cara pandang kita di dalam segala hal. Kita melatih diri kita untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Baik itu di dalam pelayanan kita, baik itu di dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam studi sekolah kita. Ketika kita belajar melakukan kebenaran, mengasihi Tuhan terlebih dahulu, maka percayalah, Tuhan akan pakai engkau di dalam kehidupanmu melayani, engkau akan diangkat Tuhan. Amin. Ketika kita mengasihi Tuhan, melakukan segalanya, kebenarannya, maka percayalah, di dalam pekerjaanmu pun Tuhan akan engkau setiap berkat-berkat itu akan mengejar dalam hidupmu. Ya. Mulai dari sekarang, ubah cara pandang kita bahwa mengasihi Tuhan itu tidak berat. Mengasihi Tuhan itu tidak mendatangkan kepedihan. Mengasihi Tuhan ujung-ujungnya akan mendatangkan keuntungan bagi hidup kita. Amin. Mengasihi Tuhan itu membuat Tuhan berkenan dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan berkenan, kehidupan kita dipakai Tuhan. Itu adalah privilege, itu adalah kehormatan, bukan pengorbanan. Kasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Lakukan kebenaran firman-Nya, itulah pelayanan yang sejati. Yes. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, materaikan firman ini dalam setiap hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Kau berkati pelayanannya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau diberkati mengasihi Tuhan. Semuanya diberkati, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kau diberkati. Mereka jadi pelayan-pelayan Tuhan, mereka jadi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Hidup mereka akan bersinar, mereka orang lain, anak-anak lain akan melihat Yesus di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menteraikan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita satu hati, kita kembali berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya lewat firman-Mu yang ada boleh sama-sama membuat kami mengubah setiap cara pandang kami, mengkalibrasi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kalau dulu kami masih memandang setiap
firman-Mu adalah satu kesulitan, satu halangan. Tapi kami percaya Tuhan, di masa yang sekarang ini Tuhan, hidup kami diubahkan. Dan kami pun mau sama-sama menghidupinya Bapa. Biarlah setiap firman yang ada yang sudah ditaburkan pada siang hari ini tidak dicuri daripada yang si jahat. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang sudah dibagikan pada siang hari ini boleh bertumbuh, berbuah, dan kami pun mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap hamba-Mu, Teguh yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan setiap pewahyuan, setiap apa yang menjadi isi hati-Mu yang Kau mau sampaikan bagi setiap jemaat di GAP Miracle Center ini Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama Tuhan mau semakin hari menjadi murid-Mu yang sejati Tuhan. Menghidupi setiap firman yang ada Tuhan. Mengucap syukur, juga berdoa buat youth pastor kami yang mungkin saat ini sedang berhalangan hadir. Kami percaya Tuhan setiap pelayanannya juga Tuhan Kau mau berkati. Biar setiap pelayanannya boleh menjadi berkat, boleh menjadi satu pemulihan bagi setiap anak-anak muda zaman sekarang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami yang terkasih, bangsa Indonesia. Kalau hari ini Engkau boleh izinkan adanya satu masa di mana pandemi masih berlangsung Tuhan di Indonesia. Kami percaya di setiap proses yang ada Engkau izinkan itu terjadi untuk kami semakin waspada, untuk kami semakin dekat hanya dalam kepastian hanya padamu Tuhan. Berkati biarlah setiap masa, khususnya prediksi puncak Omikron semuanya terkendali dengan baik. Kami berdoa Tuhan setiap proses vaksinasi booster yang sedang berlangsung, yang sedang berjalan, Bapa kiranya Engkau mau berkati, kiranya Engkau mau pakai terus Tuhan setiap para tim medis yang ada Tuhan. Biarlah setiap kendala, setiap apapun Tuhan, semuanya terkendali dengan baik. Dan kami pun mau Tuhan di tengah masa sukar ini kami hanya mau memandang Kristus sajalah Tuhan, mengucap syukur, dan tiba saatnya kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik. Bapa kiranya Kau mau berkati, urapi setiap persembahan yang kami berikan ini, biarlah boleh semata-mata menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Kami percaya Tuhan kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, kolektan bisa. Ya, beberapa pengumuman, yaitu yang pertama, jangan lupa untuk hadir setiap hari Minggu jam 12 siang seperti biasa ya di tempat ini dengan lebih memperketat protokol kesehatan. Dan juga jangan lupa untuk minggu depan, Sabtu depan akan ada Komsel Youth. Jadi teman-teman boleh hadir, sama-sama kita akan belajar, kita akan kembali lagi diperbarui setiap iman kita, setiap firman kita. Boleh sama-sama kita bertumbuh berbuah dalam ibadah Komsel kali ini jam 2 hari Sabtu tanggal 5 Februari jam 6 sore jam 7 malam di tempat ini. Jadi teman-teman pastikan untuk ikut, pastikan juga untuk hadir dalam kesempatan Komsel kali ini. Dan juga mungkin teman-teman yang mungkin saat ini masih dalam proses kayak mencari vaksin atau maksudnya booster ya, teman-teman bisa terus pantau setiap Instagram ataupun juga WhatsApp yang sering dibagikan ya mengenai info vaksin. Di sini juga masih beberapa ya yang sudah booster gitu. Jadi buat teman-teman untuk jangan lupa untuk vaksin ya, vaksin ketiga, supaya kita juga sama-sama waspada, tidak ada pelonjakan kasus ataupun ada yang terpapar gitu ya. Ya, sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita akhiri ibadah siang hari ini, sama-sama kita akan bangkit berdiri. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, aku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu, saya
kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh masa muda kami dalam tangan Tuhan. Seluruh masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tahu yang terbaik buat hidup setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya ketika kami belajar melatih diri kami setiap hari mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan mempertimbangkan semuanya itu sebagai kebenaran di hadapan-Mu. Satu kali waktu Tuhan sediakan berkat yang akan datang di dalam kehidupan kami dan menjadi bagian kami. Tuhan, kami hanya percaya ketika kami lemah di dalam kami hal melakukan kebenaran firman Tuhan, maka disitulah kuasa Tuhan dinyatakan sempurna buat hidup kami. Tuhan yang akan menolong kami melewati semuanya ketika kami mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Sampai kami percaya, sampai kami melihat, sampai kami merasakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak menjadi beban dalam hidup kami. Perintah-perintah Tuhan tidak menyedihkan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Terimalah satu persekutuan kasih yang indah bersama Allah Bapa di surga dalam hidupmu. Terimalah satu penyertaan Tuhan Yesus senantiasa menyertai engkau dalam setiap langkah hidupmu. Dan terimalah berkat pertolongan, berkat penghiburan dari Roh Kudus untuk kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sudah diberkati yang terbaik. Mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.